괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Perkenalkan, nama saya Rafael Revan Kustananda, bisa dipanggil Revan, NIM saya 324006. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dinartaton Bagaskara, biasa dipanggil Katon dengan NIM 324010. Perkenalkan, nama saya Nasila Chelsea Kirandra dengan NIM 324018. Di sini kita akan menjelaskan tentang Huntington disease atau penyakit Huntington. Penyakit Huntington merupakan penyakit neurologis degeneratif yang diturunkan secara genetik. Penyakit ini bersifat dominan autosomal, yang berarti seseorang hanya perlu mewarisi satu salinan gen HTT yang diubah untuk mengembangkan penyakit. Sekarang kita akan membahas tentang penyakit Huntington secara molekuler. Penyakit Huntington disebabkan oleh mutasi genetik pada gen Huntingtin atau yang disingkat sebagai HTT yang terletak di kromosom nomor 4. Mutasi ini menyebabkan pengulangan trinukleotida sitosin, adenin dan guanin atau disingkat CAG yang merupakan blok penyusun DNA. Pengulangan ini menghasilkan protein Huntingtin yang lebih panjang dan berbahaya yang dapat merusak sel-sel dalam otak. Berikut adalah gambar yang diterangkan oleh teman saya Revan tadi, bahwasanya gen Huntingtin yang berada di kromosom 4 bermutasi menjadi Huntington protein yang membentuk sel-sel yang sangat panjang dan kemungkinan atau menjadi sel yang sangat berbahaya bagi otak. Nah, sekarang kita masuk ke dalam gejala dan ciri-ciri penyakit Huntington secara umum. Gejala dan ciri-ciri penyakit Huntington secara umum meliputi gangguan gerakan, gangguan kognitif, dan gangguan psikiatrik. Gangguan gerakan meliputi otot kaku, kesulitan untuk berbicara, gerakan mata lambat, gangguan saat berjalan, postur, dan keseimbangan tubuh. Yang kedua, gangguan kognitif. Gangguan kognitif meliputi kelambatan dalam berpikir, kesulitan mengatur, memprioritaskan, atau fokus pada tugas-tugas. Dan yang ketiga atau terakhir, gangguan psikiatrik. Gangguan psikiatrik meliputi perasaan mudah marah, sedih atau apatis, insomnia, dan menarik diri dari situasi sosial. Lalu selanjutnya, selain terdapat gejala secara umum pada penyakit Huntington, ada juga gejala pada remaja penyakit Huntington, yaitu ada 3. Yang pertama, kehilangan kemampuan akademik yang dipelajari sebelumnya. Yang kedua, penurunan yang cepat dan signifikan dalam prestasi di sekolah. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, perubahan pada keterampilan motorik halus yang mungkin terlihat dalam gangguan keterampilan, seperti tulisan tangan dan bagaimana cara seorang remaja atau seorang anak itu berjalan. Lalu, bagaimana sih cara kita mendiagnosis penyakit Huntington itu agar kita tahu nih bagaimana cara mencegahnya? Mendiagnosis penyakit Huntington itu ada 2 cara. Yang pertama yaitu tes pemindaian. Pemindaian dilakukan untuk memeriksa struktur dan fungsi otak dengan rinci. Tes yang bisa dilakukan antara lain yaitu CT scan dan MRI. Tes pemindaian ini dapat menunjukkan perubahan pada otak di area yang terkena penyakit Huntington, seperti kerusakan sel otak dan hilangnya jaringan otak. Namun, perubahan ini mungkin tidak terlihat pada tahap awal pada penyakit. Selanjutnya yaitu yang kedua ada tes genetik.
Tes genetik dapat mendeteksi penyakit ini lebih awal bila pasien memiliki keluarga dengan riwayat penyakit Huntington. Tes genetik dilakukan dengan metode pengujian Huntington disease yang paling efektif dan akurat, yang disebut dengan tes genetik langsung, dengan cara menghitung jumlah pengulangan CAG dalam gen Huntington disease, menggunakan DNA yang diambil dari sampel darah pasien untuk diteliti di laboratorium. Huntington's disease, or HD, is an inherited neurodegenerative disorder in which brain cells are damaged and die over time, leading to progressive loss of mental and physical abilities. The disease is caused by an abnormal version of the gene Huntington, or HTT. The normal HTT gene has a stretch of 10 to 35 repeats of CAG nucleotide triplets, which encode for the amino acid glutamine. In people with HD, the HTT gene has more than 36 CAG repeats. The abnormally long stretch of polyglutamine alters the structure of HTT protein, causing fragmentation and aggregation, forming a misfolded protein that is toxic to nerve cells. The resulting neuronal cell death is most prominent in the basal ganglia of the brain, especially in the striatum. Because the striatum's function in motor control is to inhibit unwanted movements, its degeneration results in uncontrollable dance-like movements, known as Huntington's chorea, characteristic of the disease. A person has 2 copies of the HTT gene, but 1 abnormal copy is sufficient to cause the disease. Children of an affected parent have a 50% chance of receiving the abnormal copy, hence a 50-50 chance of inheriting the disease. This pattern of inheritance is known as autosomal dominant. The onset and progression of the disease depends on the number of CAG repeats. The greater the number of repeats, the earlier the age of onset and the faster the progression. The high degree of sequence repetition also increases the likelihood of inaccurate DNA replication. Repeating sequences may form loops which cause the DNA polymerase to add more repeats as it replicates the DNA. This means a phenotypically normal father with 30 to 35 repeats may give his child a 40 repeats gene that would produce the disease. As the size of the polyglutamine stretch increases from generation to generation, the onset of symptoms gets earlier with each generation. This phenomenon is known as genetic anticipation. An average person with 40 to 50 CAG repeats in the HTT gene usually develops symptoms in their 40s. People with more than 60 repeats may start to show signs of the disease in their childhood. The first signs are subtle, mental, and cognitive disturbances that may go unnoticed. As the disease progresses, chorea becomes prominent, followed by motor speech disorders, rigidity, swallowing difficulty, dysphagia, personality changes, memory loss, and other cognitive and psychiatric impairments. Diagnosis is by genetic testing. Genetic counseling is available for people with family history of HD. Life expectancy in HD is generally around 10 to 20 years following the onset of symptoms. Most life-threatening complications result from problems in muscle coordination, of which pulmonary aspiration is the most common cause of death. Currently, there is no cure for Huntington's disease, but treatments can relieve symptoms and improve quality of life. Yang selanjutnya itu ada pengobatan yang dapat dilakukan jika terdampak penyakit Huntington. Pengobatan yang dapat dilakukan itu ada 4. Yang pertama ada terapi fisik, yang kedua obat-obatan, dan yang ketiga psikoterapi, dan keempat okupasi. Terapi fisik yaitu untuk melatih pasien dalam meningkatkan kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan tubuh. Dan yang kedua ada obat-obatan, memberikan obat-obatan sesuai dengan keluhan atau gangguan yang dialami. Dan yang ketiga psikoterapi. Psikoterapi yang dianjurkan kepada pasien penyakit Huntington
yang sulit mengendalikan emosi. Dan yang keempat ada okupasi. Untuk melatih pasien agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri menggunakan alat bantu. Swan-Marie, how's your chair for you? Lovely. Lovely. What was your other chair like before? Comfort. Uh-huh. And you found that you would slide down the chair and fall? Yeah. Yeah? Selanjutnya itu ada penyakit Huntington. Penyakit Huntington merupakan penyakit keturunan sehingga sulit dideteksi tanpa tes genetik. Oleh sebab itu, orang yang memiliki keluarga dengan penyakit Huntington disarankan untuk menjalani tes genetik, terutama sebelum menjalani program kehamilan. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan tentang penyakit Huntington. Penyakit Huntington adalah penyakit langka yang diturunkan dan menyerang otak dan sistem saraf. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan pada gen Huntington yang terletak pada kromosom nomor 4, lengan pendek region ke-16 dan pita ketiga dari subregion tersebut. Penyakit Huntington merupakan kondisi yang sangat sulit diobati dan memerlukan perawatan mutakhir dan efisien. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penyakit Huntington. Bila ada tutur kata atau pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.